Jadi terkait bencana ini kan sebetulnya bisa satu bencananya, tetapi maknanya bagi tiap orang itu berbeda-beda. Maknanya tiap orang beda-beda. Sebagian orang yang terkena bencana bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, walaupun bencananya sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Khidir itu naik kapal, Khidir melubangi kapal. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, alasannya itu apa? Maka kata Khidir, ya, ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Kapal yang kulubangi tadi itu adalah milik orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Aku ingin memberikan cacat pada kapal tersebut karena di depan mereka, ya, walaupun waro'ahum tapi maknanya di depan itu, ya, karena bukan di belakang. Itu ada raja yang mengambil kapal-kapal secara rampasan, secara paksaan. Kapal yang baik. Ya, sehingga kalau kita lihat, ya, para ulama memahami bagi orang miskin tadi itu musibah, kapalnya bocor, kapalnya rusak, ada cacatnya. Tetapi pada hakikatnya itu adalah kebaikan karena Allah ingin menyelamatkan agar kapal itu tetap menjadi milik mereka. Nah, bagi orang yang terkena musibah ada orang-orang yang mungkin seperti itu. Terus bagi sebagian yang terkena musibah itu ada yang mereka mendapatkan kebaikan dari sisi Allah ampuni dosanya. Allah jadikan sebagian mati syahid, ya, syahid akhirat karena ada yang tertimpa bangunan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan sebagian Allah tinggikan derajat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum akan diberikan bala, musibah. Faman sabara falahus sabr, atau faman radhiya falahur ridha. Siapa yang sabar baginya pahala kesabaran itu. Ridha baginya pahala keridhaan itu. Wa man sakhita falahus sukhat. Barang siapa yang dia marah, tidak senang dengan Allah, murka dengan Allah, maka baginya juga kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi musibah itu mestinya, ya, di antara banyak orang itu ada yang dapatnya macam-macam. Terus secara umum musibah itu memang terjadi karena kemaksiatan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan sebagian besar kesalahan kalian. Jadi tidak semua kesalahan itu memang dikasih musibah. Tapi tadi Allah katakan itu karena kesalahan. Sampai musibah yang menimpa Rasul sekalipun dalam perang Uhud itu juga ada karena kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan para sahabat yang disuruh oleh Rasulullah menjaga di bukit, ya, para pemanah. Ada perubahan pemikiran mereka sehingga mereka itu akhirnya turun. Ya, kita ndak nyalahkan secara dosa atau ndak, ya, tetapi mungkin mereka sudah berijtihad, ini sudah selesai perangnya sehingga turun. Tapi apapun alasannya, dari strategi itu adalah kekeliruan. Kekeliruan Allah berikan musibah. Yang terkena musibah siapa? Bukan hanya mereka, tapi juga bahkan sampai Rasulullah juga berdarah. Sahabat, ya, Sayyidina Hamzah sampai terbunuh. Sehingga musibah itu ya karena kekeliruan, tapi tidak serta-merta terus buruk semua, tidak. Nah, bagi seorang muslim apapun penyebab musibah itu adalah kebaikan, insya Allah begitu. Karena kalau dia karena dosa, maka dengan ada musibah itu mestinya sadar, introspeksi, ini dosa saya apa, kira-kira kok ada musibah ini, sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau tidak dikasih musibah bisa jadi nggak sadar-sadar. Nah, yang jadi jelek itu apa? Ketika musibah itu nggak digagas, nggak direken, nggak diperdulikan, sehingga musibah dia santai aja, tambah bermaksiat, ya. Berapa banyak orang begitu? Sudah Allah tegur, ya, model kayak Fir'aun itulah. Berapa kali dikasih musibah, mulai dari ada katak yang banyak, air jadi darah dan seterusnya. Nggak mau sadar-sadar.
Nah itu yang memang celaka. Tapi apapun yang terjadi bagi seorang muslim kalau mau bertobat itu adalah insya Allah apa yang terjadi itu kebaikan. Ya, Allah murka ya bisa jadi. Ya, kalau tidak mau tobat murka. Tapi kalau bertobat insya Allah itu apa bentuk kasih sayang dari Allah Ta'ala.